Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal. Ramah, terdidik, dan juga berakal. Masih bersama saya, Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, video-video kita itu akan ramai kalau bicara tentang kontroversi. Ya. Nah, kali ini ada kontroversi lagi, Prof. Saya ngambil satu berita dari Republika. Ini soal kontroversi hilangnya nama Soeharto di Kepres Serangan Umum 1 Maret. Nah, mungkin Prof. Suteki sudah mendalami ya, Prof, ya? Ya. Ya, baik. Jadi, saya bacakan satu paragraf seperti biasa. Keputusan Presiden yang diteken Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang meniadakan peran Jenderal Besar Soeharto dalam sejarah serangan umum 1 Maret 1949 patut dipertanyakan. Selain bakal menjadi kontroversi dan perdebatan pada masa depan, keputusan tersebut juga berpeluang direvisi jika rezim yang memimpin negeri ini memiliki cara pandang berbeda dengan pemerintahan yang sekarang. Hal itu lantaran berbagai sumber sejarah secara jelas mencatat peran Letkol Soeharto yang kala itu menjadi komandan lapangan dalam menghadapi Belanda yang sudah menguasai Yogyakarta. Itu Prof, beritanya kurang lebih. Yang ingin saya tanyakan Prof, ini soal Kepres nomor 2 tahun 2022 ini tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Ya. Namun ternyata meniadakan peran Soeharto yang benar-benar terlihat dalam serangan umum 1 Maret 49 tersebut. Yang ini menurut sebagian orang itu merupakan sebuah keputusan politik yang beresiko besar, Prof. Keputusan politik yang beresiko besar. Bagaimana Prof. Suteki melihat Kepres ini? Kalau saya melihat di awal begini, Mas, sejarah itu kan ditulis oleh pemenangnya ya. Ya, betul. Biasanya kan begitu kan. Namun demikian ketika the loser itu juga punya data yang dinilai akurat, dipastikan akan muncul protes keras. Kan itu. Itu udah hukum alam itu ya. Namun dalam hal ini kan kita juga sadar bahwa pemenang tetaplah pemenang yang boleh jadi tidak akan menghiraukan istilahnya ya gonggongan ya pihak orang yang protes itu. Betul. Maka ketika the loser itu menjadi berkuasa, sangat besar kemungkinan akan meluruskan sejarah itu. Kan itu ya. Jadi ada upaya untuk meluruskan sejarah dengan apa? Melakukan penelusuran sejarah, termasuk juga nanti menelusuri jejaknya, dokumennya, tokoh-tokohnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, sehingga apa? Torehan historinya itu nanti akan bisa dipertanggungjawabkan. Itu prinsip yang harus kita pegang dulu. Nah, termasuk dengan Kepres nomor 2 tahun 2022 ini juga berisiko besar untuk digugat dan juga diluruskan oleh para pihak yang merasa dirugikan. Ingat ini kan produk hukum peraturan perundang-undangan dan ini bahkan ada di ini Mas di pasal 7 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepres itu jelas itu disebut di situ. Nah, jadi ini produk hukum peraturan perundang-undangan yang juga misalnya ini kok ada banyak protes juga berpotensi untuk digugat melalui judicial review di Mahkamah Agung. Karena ini kan posisinya berada di bawah undang-undang. Nah, lalu ketika sudah banyak yang meragukan kebenaran Kepres ini, maka Kepres ini juga berisiko besar tadi untuk digugat karena apa? Membelokkan fakta sejarah. Khususnya terkait dengan tokoh serangan umum 1 Maret 49. Ya ini ya bisa aja kita sebut langsung lah karena yang beredar itu kan lenyapnya tokoh Letnan Kolonel Soeharto. Bahkan kemudian kok malah ditonjolkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang menurut saya pemberitaan tadi menurut Mas Fadlizon itu justru waktu itu kan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu kan sedang dalam tawanan Belanda, yaitu di Menumbing. Ini menurut keterangan dari Mas Fadlizon. Jadi kan menurut saya juga aneh loh kok justru tokoh yang bisa dikatakan sentral ya, karena termasuk ini kan tangan kanannya
Jenderal Sudirman kan, Letkol Soeharto itu kenapa malah dihilangkan dan malah dimunculkan tokoh yang sebenarnya tidak secara langsung itu mengendalikan serangan umum 1 Maret 1949 itu. Ini kan jadi keanehan. Jadi maka risiko besarnya nanti ya kalau nggak dikoreksi nanti bisa digugat. Karena ini kan persoalan sejarah yang memang harus diluruskan begitu ya, harus dibetulkan gitu. Betul, Prof. Suteki. Ya, ini soal netizen, Prof. Jadi hilangnya nama Soeharto ini diceletukin, Prof. Netizen biasa kan celetukannya itu kadang pedes, kadang gimana. Ini salah satunya saya kutip dari akun Twitter @ahmad_ridwan_ ya. _. Hanya PKI dan atau pengkhianat bangsa yang mau hapus nama Soeharto dalam sejarah perjuangan negara Republik Indonesia. Ya mungkin kita nggak berbicara soal tuduhan ya. Itu kan adanya tuduhan. Tapi yang ingin saya tanyakan, Prof, bagaimana pandangan Prof Suteki terkait dugaan motif politis kan ya? Kalau kita lihat baca netizen itu kan melihat ada dugaan motif politis, Prof, dari Kepres ini. Ya, kalau begitu kan mau nggak mau kita ngomong dugaan itu. Iya betul. Loh, maksudnya orang menuduh begitu itu menduga begitu, menuduh begitu itu bagaimana? Itu logis apa enggak kan? Iya. Saya kira juga kecurigaan itu cukup beralasan ya bagi orang yang paham betul bagaimana upaya Soeharto itu untuk dalam tanda kutip ya melenyapkan PKI dan juga underbone-nya dari bumi Indonesia. Ini kita bisa lacak kok sejarahnya itu. Nah, Orde Baru di bawah Presiden Soeharto atau rezim Soeharto itu kan sangat anti dengan PKI. Betul. Bahkan semua pejabat negara itu ya harus namanya bersih diri dan bersih lingkungan dari segala unsur PKI. Nah, saya dulu waktu tahun 93 itu ya ada tes wawancara untuk menjadi CPNS itu gampangannya ada screening, Mas. Wah, ini dilacak ini siapa kanan kirinya ini dilacak gitu loh. Ya kalau waktu itu ditanya tokoh idola Anda siapa, ya saya jawab Presiden Soeharto. Nah, gitu. Memang waktu itu ya benar-benar beliau itu loh. Ini tingkat dunia juga diakui gimana? Ya, jangan dilihat sisi buruknya, tapi bagaimana peran beliau juga. Kalau saya mengakui sebagai jenderal yang ya jenderal besar yang pengaruhnya sangat kuat. 93 itu, Prof ya? Ya saya 93 kan menjadi calon PNS itu kan 93, lalu PNS-nya itu di tahun ya 94 lah. 94 awal Mas, Maret itu. Saya masih ingat itu. 1 Maret 1994. Ini saya CPNS-nya mulai tahun itu. Nah, itu sebelumnya kan ada proses, serangkaian proses untuk ada ujian, ada wawancara dan seterusnya itu ya begitu, harus bersih diri dan lingkungan. Nah, kemudian memasuki era reformasi, banyak upaya untuk melakukan rekonsiliasi. Ya antara keluarga PKI atau mungkin juga korban PKI, korban apa namanya, yang Gestapo itu ya, kenal itu, rekonsiliasi antara mereka dengan pemerintah. Waktu itu kita kenal juga ada upaya Gus Dur ya, waktu itu sempat untuk mengusahakan agar TAP MPR nomor 25 tahun 66 itu MPRS ya, itu tentang larangan ideologi komunisme, ateisme, marxisme, leninisme dan juga pembubaran PKI sekaligus pelarangan ya organisasi itu plus underbone-nya itu pokoknya seluruh wilayah NKRI itu dilarang. Itu di masa reformasi ada upaya untuk ya boleh dikatakan itu upaya moderasi lah ya, moderasi komunisme gitu. Nah lalu upaya moderasi ini terus berjalan ya hingga pasal undang-undang pemilu itu ya yang bisa dikatakan mengharamkan anggota PKI dan yang terlibat langsung atau tidak langsung itu tidak boleh menggunakan hak dipilih, terutama dalam hal politik itu. Yaitu ada putusan Mahkamah Konstitusi itu Mas ya di tahun 2003 atau 2004. Intinya Mahkamah Konstitusi itu ya menganulir pasal 60 huruf G Undang-Undang tentang pemilu ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu karena dianggap telah mengingkari hak warga negara untuk menyatakan keyakinan politiknya
dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi kita gitu. Nah, di pasal 60 huruf G Undang-Undang Pemilu itu menyebutkan bahwa mereka itu tidak diberikan hak politiknya. Itu siapa? Bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam gerakan G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Nah, akhirnya ya Mas sendiri kan tahu itu ya, banyak wakil-wakil rakyat kita yang notabene-nya itu bisa dikatakan ya mungkin tidak terlibat langsung ya, tapi kan itu anak keturunan yang dulu waktu Pak Harto itu nggak mungkin bisa masuk menjadi anggota DPR, menjadi pejabat, nggak mungkin bisa masuk. Nah mereka itu kemudian kan kita nilai mulai merangsek ya ke politik pemerintahan, ya lantaran salah satunya kita bisa dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Bu Ripka Ciptaning itu kan, antara sekitar 15 sampai berapa, 20 juta atau berapa ini anggota atau bekas atau semuanya ini yang terkait dengan keluarga PKI ini ditampung di partai tertentu itu. Bahkan dia sendiri kan membuat judul buku yang ya aku bangga menjadi anak PKI kan. Terang-terangan maksudnya ini terang-terangan dipublikasikan ya. Beliau sebagai anggota DPR. Jadi saya kira beginilah intinya, orang boleh menduga ya, dengan Kepres ini juga sebagai upaya apa ya tadi, apakah balas dendam atau mungkin apa ya namanya, saya kurang bisa untuk mengatakan secara letterlek begitu, bisa aja lah upaya semacam itu kepada Letkol Soeharto yang dinilai waktu itu menjadi biang kerok untuk menghapuskan apa namanya peran ex-PKI atau ya termasuk juga keluarganya itu. Ya namun namanya dugaan kan ya bisa benar bisa salah Mas. Jadi tidak bisa kita pastikan betul. Tapi saya pikir dugaan itu juga beralasan gitu. Oke, Prof. Suteki, ini soal bagaimana pandangan Prof. Suteki tentang peraturan-peraturan itu yang lahir dengan indikasi motif politis bahkan sampai ideologis, Prof. Misalnya sempat kita berdiskusi soal lahirnya Pancasila atau mungkin Kepres ini. Bagaimana tanggapan Prof. Suteki? Kalau saya lihat begini, hukum itu kan secara alami memang merupakan produk politik. Nah, ini kalau kita belajar hukum mesti tahu. Ataupun orang yang belajar politik pasti ngerti bagaimana keterkaitan dengan hukum itu. Ya intinya hukum dan politik itu are embedded. Ya, itu sangat lekat sekali. Nah, apa yang tadi saya singgung soal putusan MK, kemudian juga rencana pembatalan TAP MPR S nomor 25 tahun 66, ya. Kemudian juga ada Kepres ini ya, Kepres hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 45, lalu ada yang sekarang ini Kepres nomor 2 tahun 2022 ini, kalau ditarik benang merahnya, itu juga kan tampak nyambung gitu ya. Ya termasuk dulu kita punya adanya Kepres untuk BPIP, kemudian juga ada rencana Undang-Undang BPIP, terus kemudian HIP. Nah itu kalau kita lacak DNA-nya, orang ngomong gitu ya. Warnanya sama ya Prof ya? Iya, dilacak DNA-nya itu berbau kekirian. Ya karena apa ya, itu ada alasan yang kental sekali terkesan untuk adanya mengubah Pancasila itu menjadi Ekasila. Itu kan waktu itu juga ramai sekali karena memang nada-nadanya itu ke arah sana. Nah Anda bisa bayangkan, misalnya ketika Ekasila itu disetujui, yakni Ekasila itu kan gotong royong Mas ya. Siapa yang bisa menjamin ideologi gotong royong itu tetap memperhatikan soal ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya toh? Kemudian kerakyatan. Kemudian keadilan sosial. Siapa yang bisa menjamin? Karena boleh jadi atas nama gotong royong itu negara itu bisa ateis. Betul nggak? Bisa juga komunis.
bisa juga diktatur. Kemudian kekuasaan tidak di tangan rakyat, tapi di tangan partai. Nah, kalau begini kan negara juga berpotensi menjadi, negara kita ini berpotensi untuk menjadi negara komunis yang baru. Lalu kalau kita tanya, lah di mana itu Pancasila? Nah akhirnya kan 404 itu not found, alias ambiar. Loh maaf ya, kita ini juga perlu waspada lah. Semua kan wajib waspada, jangan kemudian permisif semua lah. Kita benar-benar ambiar. Kalau sudah menjadi negara komunis, emang kita mau seperti itu. Nah terutama umat Islam kan mesti berada di barisan terdepan untuk misalnya kita menjadikan negaranya jadi negara komunis. Karena jelas kalau kita lacak kan itu tadi, komunis itu mesti kan sekuler bahkan ke ateis. Rata-rata kan demikian kan. Ini kan karena filosofinya kan Karl Marx, jadi materialisme itu. Nah, tentu kita terutama umat Islam ya harus berada di garda yang terdepan untuk membendung jangan sampai negara kita ini menjadi negara komunis. Nah itu kalau kita ngomong soal politik tadi ya memang tidak bisa dilepaskan itu. Tapi kita lihatlah namanya politik itu kan termasuk kekuasaan itu kan jatuh bangun. Ya kalau dalam kita Islam kan kekuasaan itu kan dipergilirkan. Bergilir. Bergilir. Betul. Ada masanya, pesta itu pasti berakhir. Tapi memang indikasi hukum yang berlatar politis itu warnanya itu terlihat sekali ya Prof. Sangat hari kental ini. Sekali, sangat kental sekali. Terutama ya nanti kalau misalnya kita lihat persoalan lawmaking ya nanti akan lebih kental di situ Mas. Oke, baik. Prof. Suteki sebetulnya apa sih yang ditakutin Prof. Suteki soal besarnya konflik kepentingan yang melatar belakangi munculnya peraturan, Prof? Ya, jadi nyambung dari pertanyaan Mas sebelumnya tadi. Ya. Ketika kita belajar tentang lawmaking for development, itu ada bukunya khusus itu ya. Saya juga ada itu. Lawmaking for development. Kita akan disuguhi betapa ada konflik of interest yang ada di balik setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Betul. Jadi omong kosong kalau suatu aturan di negara demokrasi itu, apalagi kok namanya pseudo demokrasi, itu akan terlepas dari konflik of interest atau konflik of interest. Ya. Jadi prinsipnya ya itu embedded gitu ya. Saya tadi katakan embedded di situ. Nah celakanya ketika lawmaker-nya atau pembuat hukumnya itu terjebak pada kepentingan pragmatis jabatan 5 tahunan ini. Ya kan? Ini celaka banget ini. Karena apa? Ketika orang terjebak pada pragmatisme untuk terutama politikus itu kan masa ini kan 5 tahunan itu ya. Betul. Itu tidak dibingkai dengan jiwa negarawan. Nah, kalau sudah tidak dibingkai dengan jiwa negarawan, maka apa ya pasti visinya itu lebih kepada visi yang pragmatisme, bukan visi untuk negara dan bangsa yang mesti kita lihat itu ke jangka yang panjang, bukan jangka yang pendek itu. Nah, peraturan itu kan tidak dibuat, kalau menurut saya bisa saja tidak dibuat secara komprehensif. Padahal kalau kita lihat ini di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini kan jelas suatu peraturan harus dibikin secara komprehensif, artinya kajian baik dari sisi filosofis, dari sisi yuridis, dari sisi sosiologis, itu harus betul-betul secara mendalam dilakukan. Sehingga apa? Ya tidak memunculkan protes-protes yang kemudian terjadi ketika suatu aturan sudah dikeluarkan. Betul. Nah, apalagi kalau terkait dengan yang kita bicarakan ini ya, Kepres nomor 2 tahun 2022 ini kan ada indikasi. Apakah maksudnya kita bisa bertanya bagaimana naskah akademisnya itu disiapkan itu. Betul. Kenapa sampai terjadi seorang letkol yang berperan penting yaitu Letkol Soeharto itu dalam serangan umum 1 Maret 49 kok tidak diikut sertakan atau disebutkan di dalam konsideran dari Kepres nomor 2 tahun 2022 ini. Bersamaan dengan siapa? Ya bersamaan dengan Jenderal Besar Sudirman.
Sudirman. Tadi kita sudah singgung kenapa kok malah justru Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu yang justru dimunculkan atau disebutkan di situ. Tadi saya katakan bagaimana itu NA-nya ya. Jadi naskah akademisnya itu bagaimana? Meskipun saya juga mendengar berita atau membaca berita kemarin atau itu ada videonya bahkan bahwa Pak Menko Polhukam itu mengatakan kalau di naskah akademisnya itu sebenarnya juga disebut Letkol Soeharto. Nah ini benar atau tidak kita harus baca naskah akademisnya. Kalau memang betul-betul disebut Letkol Soeharto dalam naskah akademis, tapi kenapa setelah dibuat peraturannya ya dalam bentuk kepres ini kok kemudian nama Pak Harto lenyap? Nah ini nalari kepiye gitu kan? Nah, padahal kita tahu ya Pak Harto itu siapa yang tidak kenal loh, karena 32 tahun itu menjabat sebagai presiden dan kita mestinya juga perlu menghargai jasa beliau dengan apa tuh? Menyematkan namanya itu secara letterlek di kepres itu. Kalau misalnya disematkan, saya bertanya juga kan sering itu. Yang bertanya, salahnya di mana? Saya gantian tanya, salahnya di mana kalau Pak Harto itu disematkan, dituliskan secara letterlek di di Kepres nomor 2 tahun 2022 ini. Lalu saya tanya, salahnya di mana? Loh kok malah jadi ngene iki piye? Intinya saya prihatin Mas dengan Kepres ini. Memang sejarah harus diluruskan sebaik mungkin dengan mengundang para ahlinya. Kan di televisi atau di YouTube juga sudah ada pendapatnya Pak Anhar Gonggong. Itu kan bagus sekali dari sisi sejarahnya. Fadlizon itu juga bagus sekali sejarahnya. Kenapa tidak ada pertimbangan-pertimbangan macam ini? Jadi saya kira kan pemerintah kalau mengeluarkan Kepres itu apa salahnya sih minta pendapat dari partnernya yaitu DPR kan lebih bagus gitu loh. Jadi supaya ini protes-protes itu tidak kemudian peraturan keluar diprotes. Belum apa-apa udah diprotes, diancang-ancang nanti di judicial review. Ya ini gitu loh ya. Ini kan menunjukkan sebenarnya kurang kematangan lah menurut saya nih ya, kurang mateng di dalam menyusun sebuah produk peraturan perundang-undangan. Baik, Prof. Suteki. Luar biasa, ini sudah di pertanyaan keempat, Prof. Luar biasa. Yang pasti Prof. Suteki prihatin ya dengan dihapusnya, hilangnya nama Letkol Soeharto di Kepres nomor 2 tahun 2022 ini. Baik, Prof. Suteki, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Juga terima kasih pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki ya, dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Karena kita akan senantiasa menghadirkan isu-isu kontroversial, ya. Isu-isu viral yang kemudian selalu kita ulas, selalu kita kritisi dengan satu perspektif yang radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Dan juga berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.